memilih daripada narasumbernya. Biarin aja, aku juga usah dipikirin. Nyebut namanya ya. Ya, bagi para peserta yang ingin bertanya silakan. Ibu Maya Valen kayaknya. Atau ada yang lainnya? Ibu Asma mungkin mau bertanya. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Siap. Monggo, Bu. Ya, dengan siapa, Bu? Bu Nur Hikmatullah Ulia ya? Dari Kudus. Habib Jafar Sofi. Dan Habib itu. Ini mengenai arah. Karena kalau kita mewaktu-waktukan otomatis tatanan kehidupan, termasuk apa yang kita rencanakan itu satu kira-kira emosi yang stabil. Bagaimana menyikapi marah tadi supaya kita itu tetap rencana kita, apa yang kita rencanakan, apa yang kita gitu ya, dari hari itu tidak lanjut gara-gara marah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan kedua dari siapa? Silakan yang mau bertanya. Audiens. Saya penanya. Silakan Bu, dengan Bu Asma ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya begini, dengan maraknya sekarang ini kita menghadapi problem-problem kehidupan ini, sebetulnya kalau diingat akhlak Rasulullah itu adalah merupakan suatu tauladan yang sangat baik. Tetapi bagaimana menyikapi dengan maraknya akhlak-akhlak yang kurang baik, yang sudah istilahnya berkeliaran di layar TV sehingga tidak menjadi tontonan yang menuntun, tetapi menjadi tontonan yang merusak. Jadi apa sikap kita untuk mengatasi itu? Terima kasih. Oke, terima kasih. Ibu, mohon maaf Bu Asma akan bertanya kepada siapa ini, Bu? Narasumber yang mana? Yang mana aja lah yang bisa menjawab pertanyaan saya. Oh, saya rasa Pak Jafar Siddiq ya. Oke. Audiens ketiga siapa yang mau bertanya? Silakan. Pak Jono atau Bu Faki? Pak Ilzam mungkin. No. Pak Ilzam mau bertanya. Silakan, Pak Izam. Pak Ilzam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bilang. Langsung meninggalkan tempat. Keluar langsung. Karena sinyal kayaknya. Pak Jerry mungkin. Saya boleh bertanya. Silakan Pak Jerry. Monggo Pak Jerry. Iya, saya sedikit bertanya. Oke, terima kasih banyak kesempatan yang saya diberikan untuk bertanya. Saya sebagai umat Islam yang tidak tahu apa-apa. Dan banyak juga orang mengaku sebagai umat Islam, tapi tidak mengerti dirinya. Satu pertanyaan pertama, hanya singkat yang saya berikan. Saya punya bapak dan saya punya ibu. Saya punya kakek dan saya punya nenek. Sebelum nenek saya dan kakek saya menikah, kira-kira saya di mana? Tinggalnya di mana pada waktu itu? Kedua, pertanyaan saya. Di dalam sholat kita ada 5 waktu. Ya, mulai dari namanya juga Islam, Isya, Subuh, Luhur, Asar, Maghrib. Di dalam sembahyang itu ada berapa gerakan? Ada 4. Mulai dari diri, ruku, duduk, dan sujud. Di manakah yang kita miliki di situ? Dan ketiga, ada tajwid, ada Fatihah, ada wirid.
dan berbagai macam doa. Di manakah doa kita yang diterima di situ dan siapa yang menerima? Saya rasa sekian pertanyaan saya, hanya singkat yang saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Labib atau Pak Amir yang mau menjawab. Izin Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan sebenarnya memang tujuannya ke para habaib ini untuk memakrifatkan apa yang menjadi keinginan para penanya. Namun ada beberapa hal juga mungkin perlu disampaikan. Yang pertama dari Mbak Nur Hikmah, ini kan bertanya tentang amarah. Nanti mungkin dilengkapi oleh para habaib, karena dalam chatnya itu ditujukan kepada Habib Labib sama Habib Ja'far. Amarah sumbernya sebenarnya dari syaitan, itu kan, karena hadis Rasul menyatakan bahwa kemarahan itu berasal dari syaitan. Wa syaitan khuliqa min nar. Setan itu terbuat dari api. Wa tudfi'un nar bil ma. Maka untuk menghilangkan syaitan itu dengan menghilangkan api atau amarah itu dengan air. Dalam arti kata Rasul menyatakan bahwa ketika kita sedang bergejolak marah, maka ambillah wudhu. Itulah dalam ajaran Islam. Nah, air itu simbol dari sebuah produk atau aspek yang dingin. Sehingga kalau ada gejolak, kejadian-kejadian yang marak pada saat sekarang ini, adanya penceramah yang marah-marah, adanya pengunjuk rasa yang marah-marah, adanya yang menyikapi kebijakan pemerintah dengan amarah, maka kebijakan kita tentunya harus memberikan nilai pendingin bagi mereka, solusi yang kondusif, solusi yang mendinginkan, tidak harus menimbulkan kemarahan yang lain. Kalau kita memberikan instalasi kepada mereka dengan amarah lagi, maka akan menjadi marak dan berkobar. Sehingga ketika ada sikap-sikap yang emosional, yang menunjukkan nilai-nilai kemarahan, lebih bagus kita menyikapi dengan nilai-nilai yang dingin, sebagaimana yang dianut oleh ajaran Gus Soleh ini, yaitu dengan penuh toleransi, dengan penuh modernisasi, ya, moderasi, penuh dengan nilai-nilai yang kondusif. Dengan itu maka insya Allah mudah-mudahan bisa diredup segala nilai-nilai sikap amarah. Dari Ibu Asmah tentang tayangan TV yang immoral atau non-normatif atau yang lain-lain, banyak juga masyarakat menyikapinya dengan cara membrandel gitu kan, padahal itu bagian daripada anarkisme juga, intoleran. Kalau bisa, ya bukan kita menandingi, tapi fastabiqul khairat. Kita yang mampu di bidang teknik informatika dan telekomunikasi, coba terbitkan tayangan-tayangan TV yang bermoral, yang mempunyai nilai-nilai edukatif, nilai kultural yang bagus, dan mempunyai nilai yang bermartabat. Dengan penerbitan atau tayangnya TV-TV yang bermoral, maka tayangan TV-TV yang immoral, yang tidak beradab akan redup dan tidak ditonton oleh masyarakat yang lain. Sama dengan di media sosial, banyak hal-hal yang tadi disampaikan oleh Habib Ja'far juga menyampaikan bahwa banyak nilai-nilai yang sifatnya inkonsisten atau banyak nilai-nilai yang mengaku bahwa kita umat Muhammad tapi sikapnya tidak Muhammadi. Gitu. Kita mengajarkan ajaran-ajaran Islam tapi tidak Islami. Itu artinya apa? Bahwa yang muncul dalam dunia telekomunikasi atau medsos ini memang banyak hal-hal yang sifatnya negatif. Untuk menandinginya atau berfastabiqul khairat, maka
kita memberikan tayangan-tayangan informasi kepada media sosial dengan cara nilai-nilai yang positif. Maka dengan maraknya nilai-nilai yang positif, maka buzzer-buzzer yang negatif akan tertinggal oleh kita-kita semuanya. Adapun Pak Muhardi tadi cukup pertanyaannya cukup mendasar di bidang tasawuf. Kayaknya Habib yang menjawabnya nanti. Habib sebelum kita dilahirkan di manalah posisi kita itu kan. Kemudian ketika sholat ada duduk, ada berdiri, ada sujud, di mana doa itu yang dikabulkan dan siapa yang menerimanya. Kami serahkan nama para habaib nanti. Ya, silakan untuk melengkapinya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang ketiga dari Pak Jari. Pak Jafar Siddiq, ada Pak? Hadir? Pak Latif? Pertanyaan itu diarahkan ke siapa gitu kan? Ya, Pak Jari mau bertanya dengan siapa Pak? Siapa saja yang bisa menjawab. Karena itu yang saya harus cari tadinya itu kan nenek saya kan belum menikah nih. Berarti orang tua saya belum lahir. Sedangkan saya di mana pada waktu itu? Nah, dan juga itu tadi yang saya pertanyakan tadi, masalah sholat itu ada berapa gerak? Ada duduk, ada diri, ada ruku, ada sujud. Di manakah yang kita miliki di situ? Dan juga ada beberapa bacaan mulai dari Fatihah, ya tajwidnya ada wiridnya dan lain-lainnya. Di mana yang diterimanya di situ apa atau di mana yang kita miliki di situ? Itu pertanyaan saya. Siapapun yang bisa menjawab karena saya orang bodoh, saya kepingin tahu. Terima kasih. Ini mestinya Habib Labib nih yang bicaranya. Iya. Oke. Izin saya bicara ya, Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan dari Mbak Nur Hikmah ya, cerita tentang marah. Yang perlu kita tahu, marah ini adalah ciptaan Tuhan. Dia bagian dari makhluk ciptaan Tuhan. Yang jadi masalah dalam hidup ini, ada manusia dibekali nafsu yang berkecenderungan kepada marah. Tapi juga dibekali akal yang bisa mengendalikan marah. Problem manusia bukan pada dia menghilangkan marah. Karena kalau manusia tidak punya sifat marah, sebetulnya dia kehilangan kemanusiaannya. Tetapi ketika dia marah tidak pada tempatnya, dia lebih menjadi kehilangan maknanya. Yang diperlukan adalah bagaimana dia menempatkan marah itu pada tempatnya. Kalau dia tidak menempatkan marah itu pada tempatnya, artinya dia kehilangan, dia dikendalikan oleh hawa nafsunya. Makhluk yang dikendalikan oleh hawa nafsunya adalah hayawan. Itu dia tidak dikendalikan oleh akal dan hatinya. Jadi menurut hemat saya, tentang marah ini Allah pun punya sifat marah. Marahnya Allah ketika ada orang yang melakukan perusakan di muka bumi. Kalau kita tidak marah kepada mereka, berarti kita membenarkan apa yang mereka lakukan. Bentuk pembelajaran itu dengan cara kita marah, tapi marah yang benar. Marah yang salah ketika ada orang toleransi, beda agama, kebersamaan, lalu kita marah kalau ada kebersamaan itu. Ini salah, marah yang tidak pada tempatnya. Maka marah itu sekaligus bagian dari mekanisme pendidikan yang harus kita lakukan di tengah masyarakat. Pemerintah misalnya, dia punya mekanisme mengukur kemarahan. Polisi semisal, ketika ada orang mencuri, dia harus menangkap kejahatan. Menangkap kejahatan tidak pakai dengan senyuman, dia harus menangkap, menghentikan kejahatan.
Guru semisal ketika ada anak yang nakal, dia tidak bisa dipukul, tidak bisa tapi dimarah dalam artian diedukasi dengan hal itu. Jadi marah pada tempatnya berbeda dengan marah tidak. Kemudian yang kedua, tayangan TV ya. Kalau ini yang menuntut sebetulnya kita memiliki spektrum elektromagnetik di Indonesia ini dengan munculnya adanya pemerintah dan memberikan izin kepada penyiaran-penyiaran itu adalah sekaligus memberikan kontrol untuk misi tujuan pemerintahan, yaitu mendidik manusia, membimbing manusia, mengangkat derajatnya, sehingga ada sistem mekanisme demokrasi yang perlu berjalan. Pak Jerry, ini pertanyaan di mana kita? Saya ingin memberi ilustrasi aja Pak Jerry. Izin, mungkin Pak Jerry ini sarjana hukum, jadi mungkin pernah tabrakan, mungkin dia masuk rumah sakit, orang ketika dia menjadi tidak sadar, perkali dia sadar, dia tanya di mana dia berada. Jadi pertanyaan di mana itu jelaskan awal kesadaran. Di mana kita? Kita berada di haribaan pengamatan ilahi. Dahulu sampai sekarang. Kedua, gerakan-gerakan yang kita lakukan itu hanya bersifat materi. Apa yang bisa kita dapatkan ketika hati kita sampai. Allah menerima hati yang qalbun salim, hati yang hadir di dalam doa kita, hati yang hadir di dalam sholat kita. Hati, makanya di dalam perintahnya agama itu kita bukan hanya mendirikan, bukan menjalankan sholat, tetapi mendirikan sholat. Sholat yang punya dampak kepada faktor sosial. Sholat yang punya implikasi bahwa tidak ada kekejian, tidak ada pekerjaan pencegahan terhadap sholat yang berdampak kepada pencegahan kepada kemungkaran. Kemudian kalau kita berbicara tajwidnya, doanya, dan itu sejauh kita berupaya dengan hal yang baik, insya Allah penerimaan Tuhan itu jauh lebih penting, bukan kadang yang kita baca, tetapi semangat kita membaca dan diterima oleh sisinya itu jauh lebih penting. Itu dari saya Pak Jerry. Luar biasa pertanyaannya, mudah-mudahan dihubungkan dengan hubungan kecintaan kepada Allah ini. Amin. Terima kasih dari saya. Alhamdulillah, Allahumma amin. Terima kasih pencerahannya. Oke. Sesi berikutnya, sesi yang keempat adalah closing statement para narasumber. Silakan dari Pak Jafar kalau mau duluan closing statement-nya Pak. Baik, terima kasih kepada protokol dan semua yang hadir. Mohon maaf tadi saya tinggal untuk sholat, jadi sehingga saya tidak sempat menyimak. Tapi jawaban tadi sempat saya simak, bagus sekali jawabannya tentang pertanyaan dari Pak Jerry. Ini mungkin bisa saya jadikan closing statement bahwa kalau dipertanyakan yang mana yang milik kita itu pada saat sholat, bukan hanya pada saat sholat, pada semua kondisi kita tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki. Itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, kemudian hidupku, matiku, semua gerakan bukan milik kita, lillahi ta'ala, punya Allah. Maka mudah-mudahan kita semuanya ini bergerak begini ini bukan merasa sedang memberi sesuatu kepada Allah, akan tetapi justru sedang meminta kepada Allah, ya Allah, dengan mengadakan Maulid Nabi ini, hamba memohon agar hamba dimasukkan menjadi pecinta-pecintamu, karena mencintai sang Nabi yang engkau cintai. Maka bimbinglah kami, ya Allah, agar kami ini bisa
merefleksikan cinta kepada yang engkau cintai dengan bahasa cinta, dengan kalimat-kalimat cinta, dengan gerakan-gerakan penuh cinta. Baik itu kami itu qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Baik itu kami dalam keadaan berdirikah, dalam keadaan rukukah, dalam keadaan sujudkah, dalam di kantor atau dimanapun. Jadikanlah kami ini adalah manusia-manusia yang mencintai kekasihmu dengan cara bahasa cinta. Barangkali itu statement dari saya. Mohon maaf dan terima kasih. Terima kasih Pak Jafar Siddiq. Closing statement-nya. Gimana Pak Habib Ali Assegaf, apakah masih monitor Pak? Ya, monitor. Ya. Ya, silakan Pak. Ininya Pak, closing apa namanya? Ya. Closing statement-nya Pak. Ya. Dalam cerita saya yang awal saya sampaikan, saya telah menjelaskan fondasi misi Allah yang hadir kepada para nabi yang saat ini merepresentasikan Nabi Muhammad SAW. Nabi sebagai wakil Tuhan resmi di Madinah membuat sebuah pemerintahan Tuhan, bahwa kemudian di Indonesia kita membuat sebuah pemerintahan berketuhanan. Makna pemerintahan Tuhan dan berketuhanan sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa ini menghargai semua perbedaan. Ada perbedaan itu pilihan. Semisal kita punya pilihan politik, partai politik, kita punya agama, orang memilih agama pilihan, tapi bawaan diciptakannya laki dan perempuan. Ada yang dibuat rambut putih, rambut ikal dan lurus. Ada yang diciptakan dengan warna kulit. Ini semua ciptaan. Jadi ada yang dipilih, ada juga yang diciptakan. Dalam keragaman yang seperti ini juga disahkan dalam agama. Dalam bingkai yang misinya cuma satu, yaitu membawa manusia kepada harkat kemerdekaannya. Untuk merdeka, manusia butuh ilmu pengetahuan. Karena itu bangsa besar adalah bangsa yang mengembangkan ilmu pengetahuannya. Fondasi Islam adalah fondasi yang mendorong ilmu pengetahuan. Kedua, membuat orang yang miskin menjadi kaya, sehingga kita lawan semua jenis kemiskinan dan tidak adanya orang miskin. Selama di negeri ini banyak orang miskin, maka jauhlah bangsa ini dari Allah. Untuk itu, bagaimana kita mendekatkan diri sama Allah, membebaskan banyak kemiskinan. Yang ketiga, kita harus menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang melindungi dan sayang kepada rakyatnya. Karena ini misi dari pemerintahan Tuhan dan pemerintahan berketuhanan. Ujung zamannya adalah pemerintahan ini yang disebut Satrio Paningit, yang disebut dengan Imam Mahdi, yang disebut dengan Al-Masih, semua untuk membangun cinta dan kasih sayang. Statement saya adalah semua misi sholat, ibadah, haji kita untuk urusan ini. Karena itu jangan melihat orang itu membantunya karena faktor agamanya apa, rasnya apa, semua adalah saudara kita dalam kebangsaan. Ini statement saya, closing statement saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selanjutnya, kebenaran ada informasi bahwa Pak Labib, Muhsin Habib tidak bisa karena ada urusan mendadak, dan Pak Amir juga ada tamu gitu. Jadi kita langsung ke sesi berikutnya, pembacaan resume atau notulen yang terhormat Bapak Muhardi Karijanto SEMM. Silakan Pak, waktunya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat
Gus Soleh, inisiator webinar ini bersama Pak J.E. Tarigan, dan semua narasumber, moderator, serta peserta webinar yang saya hormati. Dalam rangka memperingati Maulid Nabi, maka Agama Cinta bersama dengan Nusantara untuk Jokowi menyelenggarakan webinar yang bertema Refleksi Milad Nabi Muhammad SAW pada kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri Bhinneka Tunggal Ika. Dalam kata pembukaannya tadi, Gus Soleh yang juga sebagai penasihat Nusantara untuk Jokowi menyampaikan pengantarnya, antara lain yang saya catat, siapa yang mencintaiku maka di surga nanti akan bersamaku. Ini adalah sebuah hadis Nabi. Sehingga peringatan Maulid ini adalah dalam rangka mencintai Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah, sehingga kelak kita di surga akan bersama dan dekat dengan beliau. Beliau hijrah ke Madinah, di mana saat itu Madinah adalah kotanya umat Yahudi dan Nasrani. Tapi selama itu Nabi tidak pernah memaksakan kepada mereka untuk masuk Islam. Tapi karena akhlak mulia Nabi, mereka menjadi kagum dan menghormati. Maka dengan sukarela, maka penduduk Madinah memeluk Islam. Islam masuk ke Indonesia dari zaman ke Gujarat, India. Menyebarkan agama Islam ke Indonesia juga tidak melalui kekerasan, tetapi melalui akulturasi budaya dengan cara-cara yang ma'ruf, di mana para wali penyebar agama Islam menggantikan nilai-nilai ajaran agama Hindu dengan nilai-nilai tauhid. Misalnya Sunan Kalijogo dengan cerita wayang kulitnya. Tapi sekarang dengan banyaknya partai yang demi kepentingan politik partainya, maka para ulama banyak yang menjadi penganut-penganut ideologi politik, sehingga tablighnya atau dakwahnya dipolitisasi, sehingga terjadilah yang namanya politisasi ayat dan mayat. Contohnya di Pilkada DKI dulu. Kelihatannya Islam kehilangan esensi Islam yang ramah karena berubah menjadi Islam yang marah. Tapi di akhir kata, mudah-mudahan dengan Islam Nusantara yang disponsori oleh Nahdlatul Ulama, kita akan menjadi umatan uswatun hasanah kepada umat agama lain. Selanjutnya Gus Soleh berdoa. Kemudian Pak J.E. Nainggolan menyampaikan terima kasihnya kepada Gus Soleh dengan agama cintanya yang telah mensponsori peringatan Maulid Nabi ini dengan cara webinar, dan beliau menghargai Jokowi yang menjadi pemersatu yang telah bekerja keras untuk kemajuan negara ini agar pemerintah Jokowi dapat berlanjut sampai akhir periodenya dengan selamat untuk kemajuan bangsa dan negara. Maka kita harus patuh mengikuti kebijakan pemerintah di era kehidupan baru ini, yaitu selalu menepati apa-apa yang dimintakan oleh pemerintah. Kita bersatu dalam kebinekaan dan saling mencintai sesama. Itulah intisari dari Pak J. Tarigan. Sedangkan narasumber yang pertama, yaitu Habib Ali Assegaf, beliau menyoroti mengenai 3 istilah tahun di dalam tarikh Islam, yaitu yang pertama tahun gajah, yang kedua adalah tahun fase awal kenabian, dan yang ketiga adalah tahun saat Nabi hijriah, yaitu 13 tahun setelah kenabiannya. Di mana fase 40 tahun Nabi dilahirkan sesuai sunnah ilahiyah, memiliki ciri khas seorang Nabi, yaitu dengan garis darah keturunan Ibrahim. Maka mereka dan leluhur Nabi juga tidak pernah menyembah berhala. Beliau terlahir yatim, sehingga itu semua bisa membantah anggapan-anggapan orang yang mencela para nabi-nabi yang lalu. Karena sebelum menjadi nabi, dalam usianya 20 tahun, Nabi telah memimpin suatu gerakan yang melawan para kapitalis Mekah, menunjukkan keberpihakan beliau pada orang-orang yang lemah. Karena selama ini kaum kapitalisme ataupun para penguasa
berhala-berhala yang digantung di Ka'bah menjadikan orang-orang Mekah sebagai ATM-nya para pembesar. Sedangkan pada periode kenabian di Mekah, tahun 40 Gajah atau 13 tahun sebelum Hijrah, misi keislaman untuk mengamalkan Tuhan yang melindungi yang lemah, Abu Lahab mencela habis-habisan. Kemudian Allah mencegah penjalan itu pada tahun keempat dengan dakwahnya secara terang-terangan. Nah, secara singkat, dengan pengikut yang hanya 35 orang, turunlah ayat penghibur kepada Rasulullah, yaitu di mana ayat yang meriwayatkan pada suatu masa kelak Romawi akan mengalahkan Persia, di mana Romawi adalah diidentikan dengan Nabi dan kelompoknya, sedangkan Persia adalah para pembesar-pembesar jahiliyah. Mungkin agak panjang kalau saya sampaikan, ini saya langsung sampai aja kepada yang sangat menarik, yaitu pada saat Romawi mengalahkan Persia, itu turun ayat lagi yang sangat rahasia, yang sangat gaib, yang membisikkan kepada Nabi bahwa kelak Nabi akan kembali ke Mekah tanpa pertumpahan darah, yaitu pada tahun 8 Hijriah. Kemudian ada ayat yang menceritakan kemenangan orang tertindas di muka bumi. Maka ini digambarkan seperti Bung Karno waktu memerdekakan negara Indonesia sebagai negara Pancasila, negara yang berketuhanan, nasionalisme sebagai bingkai kebinekaan untuk mencapai perdamaian dunia. Kalau kita ingin menjadi bangsa besar, maka jadilah kita bangsa yang mengembangkan ilmu pengetahuan. Karena pemerintahan yang membangun cinta dan kasih sayang kepada sesama makhluk, itulah ciri daripada pemerintahan yang berketuhanan. Narasumber berikutnya yaitu Kiai Haji Amir Panatagama dengan mengambil subtema menggali potensi umatan Wasatiyah yang dirindukan Rasulullah SAW. Sangat menarik karena beliau menyampaikan 3 fase di dalam narasinya, yaitu fase pertama presentasi umat, kemudian umat dalam Al-Quran, dan yang ketiga adalah umat yang dirindukan oleh Rasulullah. Ketika umat ini berdasarkan ajaran yang benar, maka mereka akan bergabung menjadi satu. Jadi pada saat hadis Nabi yang mengatakan bahwa umatku kelak akan terpecah menjadi 73 golongan, dan yang selamat hanya satu, yaitu golongan yang bersama Nabi dan para sahabatnya kelak. Nah, siapakah umat itu? Yaitu umat yang mampu menyatukan berbagai kepentingan menjadi satu umat, yaitu umat wasatiyah. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 42 dikatakan ketika perspektifnya muncul, yaitu umatan wasoto yang memegang nilai-nilai wasatiyah, maka yang dilakukan Nabi pada saat datang di Madinah, yaitu menghimpun berbagai umat yang memiliki kepentingan yang sama, dengan berbagai agama Yahudi, Nasrani, maka muncullah kesamaan kepentingan, di sanalah umatan wasoto lahir. Kemudian yang terakhir adalah riwayat pada saat Rasulullah menanyakan kepada para sahabat, siapakah umat yang paling mulia dan yang aku rindukan itu? Tidak malaikat, tidak para anbiya, dan juga tidak para sahabat. Tapi umat itu adalah umat yang kelak. Dengan menangis Rasulullah menjawab bahwa umat yang kurindukan adalah umat mereka yang lahir jauh sesudah aku dan kalian meninggal. Mereka tidak mengenal aku, tapi mereka beriman dan mereka bersalawat kepadaku. Mereka adalah umatan wasoto, umati. Nah, umat dalam konstelasi Al-Quran tadi sudah disampaikan. Kemudian, semoga kita termasuk umat yang dirindukan Rasulullah. Narasumber berikutnya yaitu Kiai Haji Dr. Muhsin Labib, yang merupakan falsafat Islam. Beliau tidak ingin
menceritakan kelahiran Rasulullah itu sebagai sebuah sejarah, tetapi adalah di balik itu, yaitu kelahiran dan wafatnya seluruh hidup Rasulullah adalah teladan buat umat manusia. Kelahiran Rasulullah secara kontekstual kontemporer, ada peristiwa yang menyedihkan, karena terbitnya majalah itu yang membuat karikatur penghinaan kepada umat Islam. Pada prinsipnya penghinaan kepada Nabi bukanlah penghinaan personal, tetapi secara impersonal adalah penghinaan kepada agama Ibrahim secara umum, tidak hanya agama Islam. Bahkan semua umat agama tauhid yang menjunjung tinggi fitrah manusia. Apabila penghinaan ini biarkan, maka mereka akan berdalih kebebasan berekspresi, di mana orang-orang dibatasi oleh kaidah hukum dan norma yang berlaku. Padahal penghinaan itu adalah penghinaan terhadap simbol agama. Tetapi di dalam mensikapi penghinaan tersebut, kita tetap harus menghormati akhlak Nabi, yaitu tidak boleh kebabalasan, tidak boleh suatu penghinaan dibalas dengan kejahatan yang sama, bahkan kejahatan pembunuhan dan kekerasan yang pada hakikatnya bukan menjadi ajaran agama Islam. Pembelaan Nabi yang berlebihan sehingga menimbulkan reaksi lebih besar, seperti datang pernyataan Presiden Macron, Presiden Prancis, maka Islam menjadi seolah-olah semakin terhina karena dikatakan sebagai umat Islam sekarang sedang menghadapi kemunduran akhlak, kehilangan pesonanya. Maka dalam rangka memperingati Maulid Nabi, inilah waktunya kita menunjukkan akhlak Nabi di depan umat-umat agama lain, bahwa sesungguhnya Rasulullah adalah segala keteladanan ada pada dirinya dan sebagai teladan bagi seluruh umat di dunia. Yang terakhir adalah narasumber Habib Jafar Siddiq dengan subtema Uswah Hasanah Akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita refleksikan demi kedamaian negara Kesatuan Republik Indonesia. Diawali dengan sebuah pertanyaan, apakah kita meniru Nabi itu secara fisik, yaitu berjenggot, atau dengan ketiaknya yang putih, atau juga dengan wewangian yang harum dari tubuhnya. Tidak cukup dengan itu, tetapi yang paling penting kita harus bisa menduplikasi kepribadian Rasulullah, akhlak Rasulullah. Karena kita termasuk Allah yang menakjubkan imannya, yaitu Rasulullah menjawab sama dengan yang dikatakan oleh Al-Habib tadi, Asagaf, bahwa sesudah aku nanti akan datang suatu umat beriman, walaupun tak pernah melihat ataupun bertemu aku. Maka diharapkan kalau kita dapat menduplikasi Nabi tidak hanya fisik tetapi juga akhlaknya, maka kita akan naik derajat menjadi saudaranya Nabi. Karena kita memang sungguh-sungguh mencintai Nabi. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran Al-Ahzab ayat 21, Rasulullah Muhammad adalah uswatun hasanah. Jangan hanya meneladani fisiknya saja. Apa yang harus kita teladani? Yaitu sidik, amanah, fatona, dan tabligh. Sidik artinya jujur. Amanah ada orang yang tidak yang menyampaikan semuanya apa adanya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Dan fatonya adalah yang cerdas. Jadi seseorang yang memiliki 3 sifat tadi, barulah dia bisa dianggap sebagai orang yang fatonah, yang memenuhi syarat untuk menyampaikan tabligh. Karena tidak semua orang mampu menjadi mubaligh. Sebuah keniscayaan seseorang yang mampu merefleksikan sesuatu akan mampu pula meneladani pemilik sesuatu tersebut. Pada akhirnya beliau berharap dengan mencontohkan ayat-ayat setan dari Salman Rushdie dan lain-lain, dengan sikap Rasulullah yang tidak marah kalau dihina pribadinya, tetapi pernah suatu ketika diriwayatkan bahwa Nabi sedang tabligh, tiba-tiba Marwan bin Hakam mencibir-cibir, dan Nabi pun marah
sehingga jadilah bibirnya mencibir selamanya. Akhirnya kena stroke. Kita wajib menyampaikan riwayat dan sosok Kanjeng Nabi secara utuh dan benar, sehingga mampu menolak berbagai tuduhan yang dikatakan, antara lain banyak orang-orang orientalis barat yang mengatakan Nabi adalah seorang pedofil atau Nabi adalah seorang tukang kawin dan lain-lain. Akhirnya Habib Jafar Siddiq berdoa semoga kita mampu menjadi umat yang uswatun hasanah, yaitu sifat-sifat yang dimiliki oleh Kanjeng Nabi. Dan beliau juga setuju mubalik diberikan sertifikasi seperti yang disampaikan pada webinar yang lalu. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi umat yang mencintai kekasih Allah, yaitu Kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Demikianlah resume webinar kita dari para narasumber yang kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampailah kita di penghujung acara ini, webinar yang diadakan dari N4G, Nusantara for Jokowi. Yang keenam adalah penutup daripada sekalian doa ya, Gus ya. Biasanya gitu ya, Gus. Ya. Ya, silakan buat Gus Soleh yang terhormat penutup dan doanya. Terima kasih. Oh, mohon maaf saya sebagai moderator apabila ada kata-kata salah, maklumlah sudah lama saya tidak jadi moderator, jadi saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW yang di tahun 1442 Hijriah ini bersama N4G Nusantara for Jokowi dan Agama Cinta pada edisi 12 ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Meskipun ada beberapa narasumber karena hujan lebat, juga di tempatnya Gus terpaksa harus pindah tempat, hujan lebat dan lampu mati. Teman-teman sekalian, para sahabat agama cinta yang kami cinta sayangi, tema kita yaitu refleksi milad Nabi Muhammad pada kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana kita umat Islam di Indonesia, alhamdulillah dijadikan oleh Allah sebagai umat yang mayoritas. Baik buruknya Indonesia ini tergantung kita-kitalah umat Islam. Banyaknya korupsi, banyaknya perampokan, ataupun bangsa dan negeri ini menjadi maju, menjadi hebat, ataupun mundur, itu tergantung umat Islam. Nah, saat ini di era reformasi, di era kecanggihan teknologi, di era modern, justru bangsa ini mengalami degradasi di dalam masalah kebinekaan. Padahal negeri ini terbentuk bukan dari satu golongan. Negeri ini terbentuk bukan dari satu agama. Negeri ini terbentuk bukan dari satu suku. Tapi beraneka suku, beraneka agama, beraneka adat budaya, beraneka kerajaan, menyatakan berbahasa satu, berbangsa satu, dan bertanah air satu, yaitu Indonesia. Nilai yang luhur tentang persatuan dan kesatuan bangsa ini hendaklah merefleksi daripada nilai-nilai yang telah diajarkan oleh Kanjeng Rasulullah SAW, hendaklah tetap terus kita pertahankan. Bagaimana para dai, para ulama, para mubaligh khususnya, dan juga para tokoh-tokoh agama yang lainnya, di dalam berdakwah, di dalam berceramah, di dalam berkhutbah, hendaklah
mengambil nilai-nilai cinta kasih, nilai-nilai perdamaian. Ya, kita memang terlahir beda, beda warna kulit, beda suku, beda adat istiadat. Bahkan kalau di Indonesia ini beda bahasa. Saking majemuknya Indonesia ini. Bagaimana perbedaan ini kita kemas, menjadikan suatu bentuk kekuatan, menjadikan suatu bentuk hasanah. Seperti di sebelah kanan saya, ini ada pohon berwarna merah, ini ada pohon berwarna hijau. Jelas ini berbeda. Tapi kalau kita pandai merangkainya, maka menjadi taman bunga yang begitu indah, begitu elok dengan keaneka ragamnya. Tapi semuanya ini tidak bisa akan terwujud apabila para tokoh-tokoh agama tidak memiliki visi dan misi seperti pendiri bangsa ini. Yaitu apa? Kita di dalam kebinekaan, tapi bagaimana kita ikat dengan keikaan ini, yaitu satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa Indonesia. Nah, sehingga di dalam berceramah khususnya, apalagi di zaman media sosial yang sangat begitu menguasai, ya, ini hendaklah kita khususnya ya para penceramah, kalau di dalam berceramah jangan sampai menyinggung agama lain. Contoh soal apa yang terjadi jauh di Perancis sana, ya kan? Ini gara-gara tindakan amoral dari sekelompok kecil orang, tetapi menjadikan kemarahan umat Islam sedunia. Dan perlu diketahui, ya, pembuat karikatur ini bukan hanya melecehkan Nabi Muhammad, tapi sering juga melecehkan daripada Nabi Isa. Akan tetapi kebebasan berekspresi di Perancis ini keterlaluan. Orang itu memiliki kebebasan diikat dengan kebebasan orang lainnya. Kita tidak bisa dikatakan bebas, habis itu keluar rumah telanjangan. Diikat dengan nilai moral, diikat dengan nilai agama. Kalau dalam agama Islam itu ada satrul aurat. Nah, sehingga kita silakan berekspresi, silakan melakukan tindakan apapun, yang penting tidak merugikan orang lain. Prinsipnya, kalau kita ini dicubit sakit, jangan mencubit orang lainnya. Nah, dengan Islam wasatiyah atau pemikiran-pemikiran Islam yang modern inilah, yang mana sebenarnya Islam apa? Islam wasatiyah itu bukan masalah baru. Masalah mulai zaman Wali Songo masuk ke Indonesia ini, Islam wasatiyah sangat digunakan, sangat dilakukan, sangat diimplementasikan. Kalau nggak percaya, contoh soal yang konkret sampai detik ini ada. Kalau Anda berada di wilayah daerah sekitar Kudus dan sekitarnya, ya, di sana ustadz-ustadz, kiai-kiai, ulama-ulamanya, khususnya yang NU, yang mengikuti pemikiran daripada Wali Songo, itu di saat Idul Korban tidak menyembelih sapi, ya, sampai detik ini paling nyembelih kambing atau kerbau. Sebab apa? Sebelum Islam masuk di Indonesia ini sudah ada agama Hindu, sudah ada agama Buddha, yang mana sapi itu bagian daripada yang dihormatin di dalam agama Hindu, ya kalau nggak salah kan gitu. Nah, di sini sehingga apa? Kiai-kiai, ulama-ulama kita di zaman Wali Songo dulu benar-benar mengimplementasikan nilai-nilai Islam wasatiyah, mengimplementasikan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika ini, ya. Meskipun kita sah, kita halal, siapa yang mau melarang kita nyembelih sapi? Nah, karena saat itu orang Hindu banyak di daerah Kudus dan sekitarnya, dan mereka memuliakan sapi ini bagian daripada keimanan mereka, ya. Nah, itu dihormatin, tidak disembelih di saat Idul Kurban. Inilah nilai-nilai Islam wasatiyah. Inilah nilai-nilai ulama yang mewarisi daripada nilai-nilai ajaran yang diajarkan Rasulullah. Dan terakhir sekali, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Benar-benar telah ada tauladan kita, khususnya umat Islam itu. Tauladannya adalah Rasulullah. Seperti dikatakan oleh narasumber tadi, banyak di antara kita
mencontoh, meniru sunnah Rasul, hanya jenggotnya, hanya celana cingkrangnya, hanya cadarnya. Tetapi nilai akhlakul karimah Rasulullah yang begitu menjunjung tinggi daripada nilai-nilai perbedaan. Ini tidak juga dilakukan. Rasulullah tidak pernah mencaci maki, apalagi menyakiti daripada agama lain. Ya, selama tidak dalam keadaan perang. Umat Islam kalau ngaku umatnya Kanjeng Rasulullah, itu haram hukumnya menyakiti agama orang lain. Jelas ini hadisnya, man ada dhimmiyan faqad adani. Barang siapa menyakiti ya orang-orang dhimmi, yaitu orang-orang non-muslim di luar Islam, tidak dalam keadaan perang, kata Rasulullah, telah menyakiti diri aku. Jadi kalau ada di antara kalian yang mengaku Islam, meskipun itu bersurban, meskipun itu bergamis, ya, dikit-dikit kerjaannya apa? Mengganggu orang atau agama lain di dalam melaksanakan di rumah ibadahnya. Itu bukan ajaran Rasulullah. Contohlah Rasulullah. Hei kalian-kalian yang ngaku Habib, ngaku Ustaz ataupun apapun, ya, dan juga kepada jamaah umatnya ini, jangan diikuti. Ya, ulama-ulama, ikutilah, contohlah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, karena benar-benar contoh teladan kita itu ada pada Rasulullah. Hanya dengan Islam wasatiyalah Indonesia ini akan tetap kokoh. Ya, kita sama-sama telah sepakat, sebagaimana kesepakatan abah kami, kakek nenek kami dulu, bahwa di Indonesia tidak hendak mendirikan negara agama, tidak hendak mendirikan negara kapitalis, tidak hendak mendirikan negara komunis, tidak hendak mendirikan negara apa? Ateis. Ya, tetapi membangun bersama, guyup bersama, gotong royong bersama di dalam perbedaan. Maka terciptalah pemikiran-pemikiran yang diambil daripada saripati, budaya, nilai luhur yang ada pada masyarakat se-Nusantara ini. Lahirlah Pancasila yang diaplikasikan kembali pemikiran-pemikiran leluhur ini oleh Bung Karno dan beberapa tokoh pendiri bangsa ini. Semoga melalui peringatan Maulid Nabi ini, ya, kita semuanya bisa kembali kepada ajaran Rasulullah, yaitu bagaimana kita bisa menjadi payung, menjadi rahmatan lil alamin bagi seluruh umat manusia. Ya, rahmatan lil alamin itu bukan hanya kepada umat Islam saja, tapi kepada seluruh umat manusia. Bahkan bila perlu kepada fauna dan flora, karena itu alam. Itulah yang diajarkan Rasulullah. Demikian, tiada gading yang tak retak, tidak ada manusia yang tidak punya salah dan khilaf. Apabila ada kebenarannya, semata-mata dari Allah Ta'ala. Apabila ada kekurangannya, termasuk tadi moderator, ya, selip namanya, mohon maaf Habib Ali, ya, Bu, tidak ada unsur kesengajaan, moderator khilafkan gitu. Atau faktor U, jadi bacanya keselip langsung nomor 2. Semuanya itu dari kami, hamba Allah yang apa? Yang lemah. Akhirul kalam, kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita ketemu lagi di webinar Agama Cinta edisi ke-13. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka. Allahu Akbar, merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Gus Soleh yang telah memberikan kata penutupnya pada webinar kita hari ini. Dengan demikian berakhirlah pula kegiatan kita pada siang hari ini. Untuk itu saya selaku operator webinar memohon maaf apabila ada salah-salah kata, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Webinar Agama Cinta edisi ke-12 dengan mengangkat tema memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1442 Hijriah dengan tema refleksi milad Nabi Muhammad pada kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri Bhinneka Tunggal Ika telah berakhir. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh narasumber yang telah menyampaikan paparannya dan juga terima kasih kepada Bapak R.E. Nainggolan selaku Ketum N4G karena atas ada andil dari beliaulah acara ini berlangsung dari awal hingga sore hari ini.
Terima kasih. Bagi para peserta yang ingin mendapatkan e-sertifikat bisa mengirimkan screenshot ke grup Agama Cinta ataupun webinar Maulid. Bagi yang belum masuk di grup bisa langsung japri ke nomor WA saya yang akan saya share di kolom chat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ala aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Soleh,